Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali di pertemuan kali ini, yaitu berkaitan dengan perencanaan pendidikan orang dewasa. Perencanaan pendidikan untuk orang dewasa itu sangat penting. Bahkan ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi dengan kita tidak bisa merencanakan sesuatu, maka sebenarnya kita sudah gagal. Maka perencanaan ini sangat penting. Apalagi kalau kita bahas, kita kaitkan dengan dulu mata kuliah pedagogik, bahwa pendidikan itu terdiri dari faktor-faktor pendidikan. Namun faktor-faktor pendidikan itu tidak akan bisa menjadi alat pendidikan dan tidak akan terjadi proses pendidikan di dalamnya manakala tidak didahului oleh perencanaan pendidikan. Kita mengenal konsep seperti itu. Jadi kita contohkan lagi untuk sekedar mengingatkan kembali. Dulu sempat ada sebuah ilustrasi, di sana dinyatakan bahwa ada seorang ibu yang menyuruh anak untuk mencuci tangan. Nah, ketika mencuci tangan tersebut itu bisa mencuci tangan, mencuci piring. Nah, mencuci piring tersebut itu adalah sebagai faktor-faktor pendidikan, seperti itu. Ada suruhan di sana. Namun itu tidak akan menjadi alat pendidikan dan tidak terdapat proses pendidikan manakala si ibunya ini tujuan untuk cuci piringnya itu adalah supaya dia bisa berleha-leha, bisa nonton telenovela, bisa nonton check and recheck, bisa nonton infotainment seperti itu. Itu tidak terjadi proses pendidikan sebenarnya di sana. Tapi apabila dalam proses tersebut terdapat faktor-faktor pendidikan, di sana ada muatan juga yang direncanakan oleh orang tuanya agar dia kelak bisa mencuci piring yang baik dan benar, sehingga dia dapat melayani suami dengan baik dan benar. Nah, kalau seperti itu adalah faktor-faktor pendidikan yang di dalamnya terjadi proses pendidikan, dikarenakan di sana suruhannya itu ada muatan-muatan tertentu gitu seperti. Nah, kemudian supaya kita lebih tahu lagi mengenai pentingnya proses perencanaan, sebelum kita masuk ke materi, coba kita akan melihat tayangan YouTube dari Ustadz Adi Hidayat. Selamat menyaksikan. Quran surah ke-59 ayat ke-18. Perhatikan kalimatnya, awas hati-hati ya, karena kalimat perencanaan sesuatu dibuka dengan indah dalam Al-Quran. Perhatikan kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, ittaqullaha, tingkatkan takwamu pada Allah. Merencanakan sesuatu perbuatan, aktivitas yang akan kita kerjakan, itu dikategorikan oleh Al-Quran ke dalam bagian sifat takwa. Diawas, hati-hati ya, takwa disebutkan, saya sering katakan, umumnya 115 kali dalam Al-Quran, itu bentuknya beda-beda. Ada yang terkait ibadah ritual, seperti sholat, baca Quran, infak, gitu kan. Di Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat kedua sampai dengan ayat kelimanya. Ada yang terkait hubungan dengan makhluk, berkasih sayang, saling membantu, memaafkan orang, bersabar saat dizalimi orang, itu bagian dari takwa. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134, posisi paling kanan sebelah atas. Dan bagian dari takwa adalah menyiapkan rencana-rencana aktivitas yang akan kita kerjakan. Jadi orang yang selalu punya rencana dalam hidupnya, itu bagian dari sifat takwanya. Secara tidak langsung, orang yang tidak pernah punya rencana dalam kehidupannya, nggak punya planning nih, nggak jelas. Ya, besok mau ngapain? Ya, jam 7 ada di mana, jam 9 kerjakan apa, dia masih bingung untuk memahami itu menunjukkan kadar takwanya masih rendah. Jadi Quran itu mengarahkan kita pada sesuatu yang efektif, kesuksesan yang terencana sifatnya,
Dan dengan perencanaan itu setengah dari kesuksesan bisa kita raih. Ya, teman-teman, bahkan saat Anda keluar dari masjid ini pun ditanya belum tahu apa yang Anda kerjakan, berarti ada sesuatu yang belum terencana dalam kehidupan kita. Habis ini mau ngapain? Belum tahu, nanti aja deh. Nanti aja. Bukan nanti saja, ya. Bukan bagaimana nanti bagaimana, lihat, rencanakan. Dan ketika Anda merencanakan, perhatikan, orang beriman dan bertakwa, rencananya beda dengan orang yang belum beriman dan belum bertakwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur, kalimat perencanaannya menggunakan kata nazara. Ya. Bahkan nun wa ra dimasukkan tak, ya, pada kalimat wal tanzur, asalnya dari kata nazara, intazara, kemudian ada kalimat wal tanzur, lamnya di sini lam amr, perintah, ya. Wal tanzur, ini kalimatnya. Nazara dalam bahasa Arab yang standar sering diartikan dengan melihat. Padahal dalam bahasa Arab melihat bisa banyak. Ro'a itu melihat, basara itu melihat. Ada perbedaan. Ya. Nazara itu melihat. Kalau ro'a itu melihat dengan mata fisik. Ya, melihat dengan mata fisik, kelihatan. Penglihatannya disebut dengan ru'yah. Makanya ada nanti, masya Allah, saat menjelang Ramadan itu kan ada ru'yatul hilal dari kata ro'a, melihat hilal dengan mata. Jadi teropong, dilihat, kelihatan. Itu ru'yah namanya. Ya, masya Allah. Ini penglihatan dengan mata. Kalau nazara itu bukan sekedar melihat, tapi penglihatan dengan mata dan akal. Ada analisis di situ. Ada persiapan, ada perencanaan, ada pengamatan, istilahnya demikian. Pengamatan. Itu nazara. Perhatikan ketika kita diminta melihat unta, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, menggunakan kata nazara. Artinya kalau Anda melihat unta, coba jangan sekedar dilihat untanya. Kalau cuma lihat, yang lain juga lihat. Tapi perhatikan bagaimana keistimewaan unta dibedakan dengan hewan-hewan yang lainnya. Di situ kemudian Anda analisis sampai Anda menemukan kalimat Masya Allah, betapa besar keutamaan Allah menciptakan hewan ini beda dengan yang lain. Anda dapatkan hikmah kehidupannya. Tapi kalau kalimatnya ditambahkan kemudian dengan ta, dimasukkan fi'il amr, lamnya lam amr, maksudnya ya, kata kerjanya menggunakan bentuk perintah, ini bukan sekedar melihat, mengamati, tapi ada unsur perencanaan di sini. Seakan-akan Quran mengatakan, Anda kalau ingin meraih sesuatu, amati dulu, analisis dulu. Bagaimana kemampuan Anda, bagaimana peluangnya, bagaimana kemudian Anda bisa mendapatkan itu. Setelah semuanya terpetakan, baru bikin rencana. Bikin target. Ya. Dan targetnya Masya Allah. Ya. Kalau orang kan bikin rencana, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Sekarang ada tambahan, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, jangka saku. Itu yang tidak bagus. Ya. Jangka saku tuh masukin ke dalam sakunya. Ya. Itu yang tidak bagus. Ya. Nah, Quran tidak. Semuanya positif. Anda bikin rencana, wal tanzur nafsum, hendaknya setiap jiwa, setiap diri membuat rencana-rencana ma qaddamat lighad, yang dia bisa bawa hasilnya bahkan sampai kiamat. Lighad. Jadi Anda harus punya visi, bukan cuma sekarang. Kalau cuma Anda sekarang belajar untuk mendapatkan dunia, jangankan Anda, orang nggak beriman pun begitu. Anak Anda ingin hebat bahasa Inggrisnya, jangankan Anda yang beriman, yang tidak beriman pun pengen lebih unggul. Kalau Anda cuma bisa merencanakan juara matematika, yang lain sudah dapat, maaf, olimpiadanya dapat, Nobelnya dapat. Kalau Anda cuma ingin jadi juara fisika, yang lain sudah duluan, yang nggak beriman pun bisa dapat itu. Kita tidak. Rencana kita bagaimana semua pekerjaan itu bisa bernilai saat di akhirat. Itu. Ada yang dibawa. Perhatikan, dan itu bagian dari takwa. Jadi kalau ada orang menyusun rencana cuma dalam urusan dunia saja, berarti perencanaannya terbatas sama dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang takwa itu beda. Anda kerja sekarang, non-muslim pun kerja. Anda masuk jam 7, mereka jam 7. Anda berangkat gelap, mereka berangkat gelap juga. Tapi pekerjaan Anda mesti beda dengan mereka. Bagaimana caranya setiap langkah saya jadi ibadah? Bismillah, saya mencari nafkah karena Allah. Bukan cuma mendapatkan bagian dari materi dunia. Maka Anda hadirkan Quran surah keempat ayat 34 itu.
Anda tuliskan di buku catatan Anda. Setiap Anda berangkat, Anda baca bismillah, tugas saya mencari nafkah. Anda berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan, ya Allah berikan kelancaran. Anda keluarkan ayat-ayatnya, Al-Baqarah 168, Al-Baqarah 172, Quran surah 7 ayat 96. Begitu melangkah, setiap langkah Anda dihitung bagian dari ibadah. Jadi rencana Anda itu bukan cuma mendatangkan materi dunia, tapi ada bernilai di hadapan Allah di akhirat nanti. Maaf ya, yang kecil-kecil aja. Dari anak-anak belajar, ibu mengantar anak ke sekolah, apakah cuma tugas mengantar atau Anda niatkan sebagai ibadah? Termasuk Anda menerima tamu misalnya, karena Allah atau karena tamu akan datang? Coba deh, kalau di rumah ada kue, ada macam-macam ya, tamu misalnya mau datang, Bapak Ibu siapkan kue. Anda siapkan kue itu karena tamunya mau datang atau karena Allah? Ayo. Kelihatan sederhana. Padahal, maaf ya, menghormati tamu itu, memberikan suguhan kebaikan, itu dibuka dengan kalimat iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir. Kenapa disebutkan hari akhir? Karena kita merencanakan bukan untuk hari ini saja. Ada kebaikan yang kita tenun sekarang yang hasilnya kita lihat di hari akhir nanti. Falyukrim dhaifah, maka muliakan tamunya. Itu poinnya. Coba dari sekian yang telah kita raih sampai dengan hari ini, semua usia yang kita dapatkan sampai sekarang, berapa persen dari usia kita yang sudah menjadi ibadah? Yang perencanaannya sampai akhirat. Jadi jangan bangga kalau sudah punya rencana cuma dalam urusan dunia saja. Akhiratnya mau dibawa kemana? Itu poinnya. Jelas di sini? Baik. Ya, ya jadi dari tadi yang sudah diterangkan oleh Ustadz Adi Hidayat, jadi kita memang harus sudah memiliki perencanaan yang matang gitu ya. Jadi gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Bahkan kita sudah harus tahu besok mau seperti apa dan lain sebagaimana gitu seperti itu. Nah, dalam pendidikan orang dewasa pun tentunya seperti itu. Jadi kita harus merencanakan secara matang agar pelaksanaan kegiatannya itu dapat berjalan dengan baik. Ya, para mahasiswa sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan bab 4, kita akan lihat terlebih dahulu mungkin film yang sudah sangat familiar di para mahasiswa sekalian, yaitu film tentang Three Idiot, bagaimana cara mendidik orang dewasa yang sudah kritis, yang sudah memiliki pemikiran yang dalam, sangat berbeda dengan cara mendidik anak-anak. Kemudian dari film tersebut juga dapat diambil sebuah pelajaran bahwa nanti ketika kita mempunyai seorang anak, biarkanlah mereka untuk memilih pekerjaan mereka, pendidikan mereka mau ke bidang apa. Harus orang tua harus mendukungnya seperti itu. Nah, kemudian dari film tersebut juga dapat diambil nanti sebuah pelajaran bahwa orang dewasa itu memang sudah berpikir secara kritis, kemudian mereka sudah memiliki pembawaan masing-masing, jadi lakukanlah mereka layaknya seperti orang dewasa. Selamat menyaksikan film tersebut dan jangan lupa tonton keseluruhan video ini sampai selesai. Terima kasih. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun berada. Di video kali ini kita akan mereview film yang memberikan kritik keras terhadap dunia pendidikan. Film ini berjudul Three Idiots. Tapi sebelum itu gue mau nanya nih, apa definisi orang cerdas menurut kalian? Apakah orang yang nilai akademiknya sempurna dan menjadi lulusan terbaik di universitas ternama? Atau orang yang bisa menjawab pertanyaan sesuai buku teks dan teori yang ada? Ataukah orang yang selalu punya daya kreativitas dan inovasi yang baru untuk menjawab setiap permasalahan sosial yang ada? Nah, film ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seputar pendidikan tersebut. Oke, langsung aja kita mulai. Film
Nah, kemudian di sini rancangan pendidikan perlu disusun dalam bentuk kurikulum, kemudian jumlah pembelajarannya berapa banyak gitu, seperti itu. Kemudian 1 jam pelajarannya itu, berapa menit juga harus nah, rancangan pendidikan perlu disusun jika ingin kegiatan pendidikan ini, berhasil. Nah, kemudian persepsi orang di Indonesia memang pendidikan orang dewasa itu, bisa ya dikaitkan dengan pendidikan di luar sekolah atau pendidikan masyarakat. Atau juga bisa dikaitkan dengan, pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas pendidikan dan bidang, lainnya. Walaupun demikian, yang bisa relevan dikaitkan dengan perencanaan pembelajaran atau pendidikan orang dewasa ini, dengan subjek nanti yang akan dikenai oleh, pendidikan itu adalah orang dewasa, menurut hemat saya itu, relevan gitu, asal nanti pesertanya adalah orang yang dewasa. Dikarenakan mulai dari bab awal kita bahas mengenai sifat-sifat dari orang dewasa, kemudian dan berbagai hal mengenai orang dewasa, menurut hemat saya itu, hal yang relevan dan, bisa sama dengan orang-orang dewasa yang lain. Kemudian di sini Rahman tahun 89 mengistilahkan seperti pendidikan orang dewasa itu pendidikan luar sekolah, atau pendidikan orang dewasa, atau pendidikan masyarakat, latihan keterampilan, yang dapat saling ditukarkan atau interchangeable. Contohnya seperti keterampilan, yang bisa dikursuskan dan lain sebagainya, itu adalah keterampilan yang bisa ditukarkan atau interchangeable. Kemudian menurut Sudarmono tahun 89 menyatakan bahwa bagi orang dewasa yang ingin belajar, yang terbuka lebar adalah pendidikan luar sekolah dan pendidikan masyarakat karena hanya sebagian kecil orang dewasa yang mampu mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Itu tahun 89. Kalau sekarang memang banyak yang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi walaupun kemarin dari hasil data, Badan Pusat Statistik lebih dari, 60% ternyata latar belakang pendidikan itu tidak berbanding lurus dengan pekerjaan. Jadi pekerjaannya bidang ekonomi, latar belakangnya bidang pendidikan. Pekerjaannya bidang sosial, latar belakangnya bidang hukum, gitu, seperti itu. Itu lebih dari 60%. Kemudian ada data juga yang cukup mencengangkan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa, kemudian dilakukan identifikasi lebih lanjut oleh Kementerian Tenaga Kerja. Di sana ada sebuah data yang bisa diungkapkan, bahwa lebih dari 40% lulusan dari kita itu under kompetensi. Yang dimaksud under kompetensi itu adalah belum memiliki kompetensi minimal yang dipersyaratkan untuk profesi tertentu. Saya contohkan biar lebih, apa namanya tuh, biar lebih, konkret lagi. Dicontohkan adalah profesi guru itu yang pertama harus bisa contohnya secara, pedagogik harus bisa membuat, RPP gitu, atau secara profesional harus mengerti tentang konsep segitiga. Nah, ketika dilakukan penelitian ternyata tentang konsep RPP tidak tahu, ternyata tentang konsep-konsep, profesional di sekolah tidak tahu gitu. Nah, itulah yang disebut dengan under kompetensi. Jadi kompetensi yang diinginkan itu apa, ternyata yang dimiliki oleh lulusan itu apa. Jadi berbeda. Kemudian untuk membahas perencanaan pendidikan orang dewasa dapat digunakan pendekatan perencanaan pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat. Perencanaan pendidikan tidak akan lengkap jika tidak disertai dengan rancangan pembelajaran tentunya. Perencanaan pendidikan dan rancangan pembelajaran diperlukan agar proses pendidikan dan pembelajaran orang dewasa dapat berjalan sesuai dengan prinsip pendidikan orang dewasa yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian ada komponen perencanaan pendidikan. Setiap perencanaan pendidikan apapun jenisnya memang harus memiliki, komponen minimal yang harus ada. Kita sering, mendengar bahwa RPP itu ada yang dipertentangkan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, hal tersebut bisa diminimalisir sebenarnya apabila kita mengetahui, standar minimal apa saja yang harus ada dalam sebuah RPP. Sehingga hal-hal yang berbeda selain dari standar minimal yang ada di RPP, maka hal tersebut sah-sah saja. Asal ada tujuan, asal ada rujukan, asal untuk
memperjelas proses pendidikan tersebut. Jangan sampai justru malah membuat proses pendidikan tidak menjadi maksimal. Kemudian menurut Rahman, komponen-komponennya sebagai berikut. Yang pertama harus ada peserta didik. Nah ini tentu wajib dan perlu ada. Kita sudah dibahas kemarin bahwa harus mempertimbangkan kondisi peserta didik, seperti perbedaan umur. Kita jangan menganggap mereka itu umurnya sama, karena pengalaman mereka, kemudian mereka mencicipi manis asinnya kehidupan itu akan sangat berbeda dan ditentukan oleh perbedaan umur. Kita contohkan saja, mungkin anak-anak sekarang sudah familiar dengan Mobile Legends. Kemudian beberapa dekade ke belakang kita jangankan ada HP untuk main game dan lain sebagainya. Untuk game konsol yang ada di TV pun itu sangat sedikit jumlah. Berbeda dengan sekarang. Jadi semua game bisa ada langsung dan sebagainya, sangat mudah untuk diakses. Sehingga hal tersebut akan membentuk kepribadian dari masing-masing dan itu sangat berbeda gitu, antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya seperti jenis kelamin, mungkin menghadapi laki-laki dengan perempuan itu agak sedikit berbeda dan ada beberapa treatment yang berbeda yang bisa dilakukan. Nah kemudian selanjutnya dari keadaan sosial ekonomi. Ini juga sangat berpengaruh. Orang yang dari kalangan ekonomi tinggi dengan rendah itu akan mungkin berbeda gitu cara treatment kepada mereka. Latar belakang mereka, latar belakang pekerjaan juga itu sangat mempengaruhi. Kalau seorang guru mungkin ketika diberikan pembelajaran mungkin mereka akan lebih memahami bagaimana cara menyimak dan lain sebagainya. Atau kalau profesi yang lain harus ada treatment-treatment tertentu sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran yang diberikan. Kemudian dari pendidikan. Nah, ini dari pendidikan mungkin ketika kita berbicara dengan pesertanya yang semuanya adalah pendidikannya S2, dengan S1 berbeda. Dengan hanya SMA saja berbeda. Dengan hanya SMP saja berbeda. Apalagi kalau dengan hanya lulusan SD. Mungkin yang dikemukakannya itu akan berbeda. Sedikit kita menggunakan kata-kata yang tidak populer atau menggunakan kata kajian, itu nanti mungkin bisa salah persepsi atau mungkin sama sekali tidak mengerti. Kemudian dari segi pengalaman. Nah, pengalaman ini bisa dikaitkan kita dengan perbedaan usia ya. Walaupun memang tidak bisa digeneralisir seperti itu. Karena bisa saja yang usianya relatif muda tetapi pengalamannya sudah sangat luar biasa banyak mengenai pendidikan. Dibandingkan dengan usianya yang relatif sudah tua tetapi tentang dasar-dasar pendidikannya tidak. Kemudian dari tujuan belajar nih. Pendekatan lebih berat pada peningkatan kemampuan keterampilan praktis dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, jadi tujuan belajar ini juga harus disusun secara komprehensif, disusun dengan baik dan merupakan satu kesatuan dengan visi misi yang sudah digulirkan. Kemudian ada sumber belajar atau pembimbing. Nah, ini pembimbing atau instruktur diupayakan sumber belajar ini diambil dari warga masyarakat setempat sendiri. Hal ini karena warga masyarakat setempat biasanya sudah mengenal keadaan masyarakat sendiri secara rinci. Nah, kemudian selanjutnya kurikulum. Kurikulum untuk pendidikan luar sekolah, termasuk pendidikan orang dewasa, biasanya sangat sederhana dan sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat, mengandung pengetahuan dasar dan praktis. Apalagi kalau dari tingkat pendidikan dan lain sebagainya itu masih kurang maksimal gitu seperti. Nah, hal tersebut bisa jadi pertimbangan. Nah, jadi kurikulum tersebut itu dalam pendidikan luar sekolah itu termasuk pendidikan orang dewasa itu sangat sederhana gitu ya. Dan biasanya kurikulum tersebut itu dimasukkan dalam bentuk JP, kemudian nanti materi yang akan dipelajari atau kurikulum tersebut itu nanti harus disebarkan dan diketahui oleh peserta ketika awal pelatihan atau awal kegiatan gitu. Nah, kemudian di sini lanjutan harus ada organisasi pelaksana. Nah, ini sangat penting apabila kegiatan itu dilakukan gitu ya seperti
Jadi nanti di organisasi pelaksana ini hal-hal yang harus dipertimbangkan seperti siapa pelaksananya, kemudian apa saja kegiatannya, gitu. Kemudian bagaimana susunan personalianya, mulai dari nanti yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan, bendahara, kemudian nanti surat menyurat, kemudian perlengkapan, sampai tempat pelatihan dan kegiatan lain. Kemudian dari mana sumber dananya? Ini juga penting, apakah itu dari sumber pemerintah, atau sumber dari CSR, Corporate Social Responsibility, atau dari lembaga-lembaga lainnya gitu seperti itu. Asal pendanaan yang sah dan diakui oleh negara. Kemudian dan siapa penanggung jawabnya, ini harus jelas sehingga nanti apabila ada sesuatu hal yang tidak diharapkan, semuanya itu dapat terselesaikan dengan baik gitu seperti itu. Kemudian yang harus diperhatikan juga itu adalah kondisi masyarakat setempat gitu. Dalam menyusun rencana pembelajaran perlu dipertimbangkan kondisi masyarakat setempat. Harus dihindari rencana yang muluk-muluk karena dapat menimbulkan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Jadi kita harus lihat real di sana. Apabila kita ingin mengadakan pelatihan dalam bentuk ada LCD proyektor, kita harus perhatikan apakah di sana memungkinkan ada listrik atau tidak. Kemudian kalau nanti tidak ada listrik, apakah ada genset atau tidak. Kemudian menggunakan sound atau tidak. Kemudian laptopnya bagaimana. Semuanya harus terpikirkan. Kemudian kita harus sesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar. Apakah bisa melakukan pelatihan di sana, kemudian apa saja syarat-syarat yang harus dilakukan, kemudian apa saja hal-hal yang harus dihindari berkaitan dengan daerah tersebut. Karena kita ada sebuah istilah yang menyatakan bahwa di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kemudian yang selanjutnya yaitu kemanfaatan langsung. Nah, isi program pendidikan harus berhubungan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi dalam artian ketika kita sedang mau memberikan pelatihan tentang kurikulum 2013, memang itu ditujukan oleh seorang guru dan guru-guru tersebut masih belum memahami tentang kurikulum 2013. Contohnya kita mengajarkan malah kurikulum 94. Nanti apa relevansinya? Apa kegunaannya? Hal tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi karena sudah ada pembaruan kurikulum. Kemudian struktur organisasi juga harus jelas. Struktur organisasi diupayakan sederhana mungkin. Perlu dihindari organisasi yang rumit dan berbelit. Yang jelas nanti ketika pelatihan harus jelas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing orang yang terlibat dalam pelatihan tersebut. Kemudian hal juga yang harus diperhatikan, penemuan yang telah ada sebelumnya, hasil penelitian yang telah ada sebelumnya dapat bermanfaat dan menyusun perencanaan penelitian seperti itu. Kemudian perlu penelitian keadaan lokasi, penelitian langsung ke sasaran lokasi, bukan hanya dari informasi sekundari dari orang lain. Kita harus bisa melihat langsung ke lapangannya bagaimana untuk kegiatan pelatihan, takut-takut ada hal-hal yang belum terpikirkan dan itu tidak ada di sana. Jadi harus ada memang penelitian ke tempat pelatihan gitu. Kemudian ada perkiraan kebutuhan. Nah, di sini perkiraan kebutuhan masyarakat sangat penting untuk menyusun kerangka kerja yang jelas. Contoh kerangka kerja, dasar dan fungsional, kesehatan, perawatan, pemeliharaan anak, kejuruan, keterampilan untuk mencari kerja, warga negara atau sosial, ada kerjasama, perbaikan masyarakatan, pengertian tentang sosial ekonomi dan kekuatan politik, kemudian kejiwaan, sikap positif dan kontrol diri. Kemudian selanjutnya kita harus membuat skala prioritas, mana yang perlu didahulukan dan mana yang bisa ditinggalkan terlebih dahulu untuk diselesaikan. Kemudian dalam menyusun prioritas adalah kebijakan pemerintah, harapan dan dukungan baik dalam bentuk seperti penyelenggara, warga belajar, peserta atau sponsor maupun dari luar, bukan partisipan. Nah, kemudian selanjutnya harus ada penyusunan tujuan dan strategi, termasuk perumusan tujuan umum, tujuan khusus, dan strategi. Agar pelatihan yang kita berikan itu dapat berjalan dengan baik gitu. Apabila kita sudah menyusun tujuan dan strategi tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada rancangan implementasi.
Nah, di sini harus ada rancangan pelaksanaan kegiatan dan pengenalan dampak yang akan ditimbulkan dan siapa yang akan bertanggung jawab di setiap kegiatan. Itu harus jelas gitu ya, sehingga kalau ada sesuatu nanti orang yang ditunjuk tersebut akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua persoalan yang sudah muncul gitu seperti itu. Kemudian penetapan waktu pelaksanaan ini juga sangat penting kapan mau dilakukannya. Itu jangan sampai nanti bentrok dengan kegiatan-kegiatan yang lain atau justru bentrok dengan kegiatan-kegiatan guru yang rutin diadakan di sekolah. Kemudian ada segi penilaian, penilaian sebaiknya dilaksanakan bersama dengan penentuan tujuan. Perencanaan dan penilaian ini bertanggung jawab kapan, waktu penilaian, dan bagaimana data seperti itu. Kemudian kita akan lanjut lagi. Di sini ada perencanaan partisipatif. Dalam perkembangannya pendidikan orang dewasa saat ini banyak menggunakan metode partisipatif, di mana semua pihak yang terkait dalam pendidikan dilibatkan dalam proses pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, jadi ada bentuk perencanaan partisipatif, jadi mulai dari perencanaannya mereka dilibatkan. Kira-kira ingin apa saja sih materi yang akan diberikan, kemudian materi yang ingin didapatkan, kira-kira apa gitu kalau perencanaan partisipatif. Pelaksanaannya nanti kita obrolkan dengan para peserta bagaimana nih pelaksanaannya, di mana, kemudian kapan, dan tempatnya di mana gitu ya. Mana, kapan, dan dalam kondisi. Kemudian selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini untuk menilai pelaksanaan dari pelatihan tersebut. Kemudian selanjutnya prinsip perencanaan partisipatif. Hubungan dengan masyarakat. Antara lembaga pendidikan dan masyarakat perlu ada hubungan yang harmonis, saling kerjasama, saling memberi, dan saling menerima. Dikarenakan produk dari pendidikan itu nanti akan terjun ke masyarakat. Apabila tidak diterima oleh masyarakat, nanti akan kesulitan mereka untuk mengabdi diri kepada negara. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada partisipan, pihak yang layak diikutsertakan dalam perencanaan pendidikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tertarik akan masalah-masalah pendidikan. Jadi dia itu memang tertarik gitu ya. Kenapa bisa tertarik? Karena ada orang pendidikan tidak tertarik terhadap pendidikan. Ada juga seperti itu. Ada juga saya contohkan ada SD yang di Bandung itu didirikan bukan oleh orang-orang yang ngerti pendidikan, tapi didirikan oleh orang-orang perminyakan gitu seperti itu. Tapi karena mereka mau belajar, tertarik dengan masalah-masalah pendidikan, karena mereka juga dulu pernah memperoleh pendidikan, maka mereka mendirikan sekolah yang lumayan bagus. Kemudian yang kedua, mau belajar dari ahli perencana pendidikan. Jadi ada kemauan, kemudian memiliki kemampuan intelektual sebagai perencana, kemudian paham masalah pendidikan dan merupakan anggota kelompok yang dapat bekerja secara efektif. Nah, kemudian di sini ada tekniknya, ada teknik belajar kerja kelompok. 3 teknik kerja kelompok yang dianjurkan. Yang pertama pertemuan kelompok, kemudian proses kelompok nominal, dan teknik DLP. Ini adalah teknik pembuatan pengelompokan. Kemudian di sini ramalan dan pembuatan program. Ramalan mempunyai arti ramalan yang terbatas, yakni perkiraan akan terjadi di organisasi pendidikan atau dalam masyarakat, lingkungan, dan kemudian ada orang yang melakukan pengambilan keputusan. Dasar kekuatan pengambilan keputusan itu sebenarnya ada 5. Yang pertama harus ada paksaan, yang kedua hadiah, 3 referensi, peraturan hukum, dan 5 keahlian. Nah, selanjutnya kemudian di sini kita akan lanjutkan mengenai prosedur perencanaan partisipatif. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan kebutuhan atas dasar antisipasi terhadap perubahan lingkungan. Jadi apakah nanti kalau lingkungannya berubah dan lain sebagainya harus diantisipasi. Kemudian melakukan ramalan dan menentukan program, tujuan, misi, perencanaan prioritas. Jadi yang dimaksud dengan ramalan di sini adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan mungkin terjadi. Kemudian menspesifikasi tujuan, jadi tujuan tersebut dibuat lebih kecil lagi, menjadi lebih
teknis lagi gitu, seperti itu, sehingga tidak ada sesuatu yang terlewat gitu. Kemudian selanjutnya menentukan standar performansi, kemudian menentukan alat metode alternatif pemecahan, kemudian melakukan implementasi dan menilai serta mengadakan review. Kemudian selanjutnya prosedur yang perlu dilakukan oleh fasilitator. Yang pertama itu harus melakukan identifikasi kebutuhan dan tingkat kebutuhan. Kita harus melakukan identifikasi kebutuhan dari peserta itu seperti apa dan tingkatnya bagaimana. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor pendukung dan sumber daya lain, kemudian merumuskan tujuan pelatihan. Jadi tujuan tersebut harus dirumuskan lebih detail lagi sehingga ada kesinkronan antara materi yang diberikan dengan tujuan gitu. Jangan sampai nanti justru materi yang diberikan tidak mencerminkan tujuan yang harus dicapai. Kemudian selanjutnya memilih dan menetapkan isi dan muatan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi dan tujuan pelatihan gitu. Kemudian selanjutnya membangun hubungan logis dan mengarah pada tujuan. Kemudian yang selanjutnya merumuskan materi dan muatan dalam urutan yang logis pula. Kemudian merencanakan dan memperkirakan kebutuhan waktu yang sesuai, berapa waktu yang sesuai untuk pelatihan tersebut, kita harus mengukur agar nanti pelatihan efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya adalah memikirkan dan menyusun langkah-langkah yang tepat untuk pelatihan. Langkah-langkahnya itu bagaimana disesuaikan dengan materi yang diberikan. Memilih dan menggunakan beragam metode. Jadi metode yang beragam ini akan menjamin keberhasilan sebuah pelatihan. Dikarenakan kalau hanya menggunakan satu metode maka itu akan monoton dan nanti peserta mungkin akan bosan gitu. Kemudian selanjutnya menentukan waktu pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan itu harus ditentukan waktunya dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian harus dapat mengusahakan jangan sampai ada waktu yang sia-sia atau terbuang. Kemudian mempersiapkan sarana, media belajar yang lainnya sehingga nanti pelaksanaan dapat berjalan dengan baik gitu. Kemudian selanjutnya harus dapat menentukan tempat pelatihan, pengaturan ruangan, dan penyediaan logistik penunjang lainnya. Itu sangat perlu harus diperhatikan. Kemudian di sini peristiwa pengajarannya. Dalam pendidikan orang dewasa terdapat proses pembelajaran mengajar di antara peserta didik dan pendidik. Dari sudut pandang pendidik, proses disebut dengan peristiwa pengajaran. Nah, menurut Gang and Briggs, peristiwa pengajaran adalah dirancang untuk membuat peserta didik bergerak di mana ia berada. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, bentuk komunikasi peserta kepada peserta tidak dapat ditentukan dan berlaku untuk semua pelajaran, tetapi harus ditentukan untuk setiap pelajaran. Karena setiap materi yang kita berikan itu mungkin memiliki karakteristik yang berbeda dengan materi-materi yang lainnya, sehingga kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Kemudian komunikasi tertentu yang dipilih harus sesuai dengan lingkungan dan dirancang agar mempunyai pengaruh langsung yang diinginkan terhadap peserta didik. Kemudian fungsi pengajaran juga yang pertama untuk memperoleh perhatian peserta didik, memberitahu tujuan khusus pengajaran kepada peserta didik, kemudian membantu peserta didik mengingat kembali pengetahuan yang telah dimiliki, menyajikan materi pelajaran, memberi bimbingan belajar, memperoleh performansi, memberi umpan balik tentang perbaikan performansi, kemudian sampai menilai performansi peserta didik, sampai meningkatkan retensi dan transfer. Jadi retensi ini adalah kemampuan untuk mengulang kembali dan transfer ini adalah suatu bentuk pengalihan informasi atau ilmu pengetahuan dari fasilitator kepada peserta pelatih. Kemudian rancangan pengajarannya yang menurut Hanum Embrik, satu identifikasi tujuan pembelajaran. Kedua, melakukan analisis pengajaran, identifikasi tingkah laku dan ciri peserta didik, merumuskan tujuan, mengembangkan butir-butir, kemudian sampai merancang dan melakukan evaluasi sumber. Jadi semuanya itu harus terancang dan terencana dengan baik agar kegiatan dapat terlaksana dengan maksimal. Kemudian yang selanjutnya identifikasi tujuan umum pengajaran harus dilakukan dengan baik.
Kemudian melakukan analisis pengajaran. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama seperti mengklarifikasi tujuan umum ke dalam domain pengajaran, menentukan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan umum tersebut. Jadi langkah-langkah dari tujuan umum tersebut harus lebih ditekniskan lagi sehingga dapat dicapai tujuan tersebut. Kemudian domain atau ranah pengajaran menurut Geng yaitu satu, ada keterampilan intelektual, ada keterampilan psikomotor, keterampilan informasi verbal, dan keterampilan sikap gitu seperti. Walaupun kita mengenal hanya 3 saja keterampilan informasi verbal itu jarang digaungkan. Kemudian harus ada jenis analisis pengajaran, mulai dari prosedural, hierarki, dan klaster. Dalam suatu analisis pengajaran dapat menggunakan satu jenis analisis ataupun lebih. Nah, di sini bentuk analisisnya. Contohnya menunjukkan pemahaman konsep kehidupan. Yang pertama mempersiapkan percobaan, mengamati kelas kimia tiap hari, membuat tabulasi, 5. Menginterpretasi tanggal observasi, menyebutkan asal kehidupan, mengidentifikasi konsep kehidupan, menunjukkan konsep kehidupan, baru nanti jadi kedua, baru sehingga ini nanti menunjukkan pemahaman konsep dan kehidupan, seperti itu. Kemudian contoh analisis pengajaran dapat dibaca, kemudian identifikasi tingkah laku dan ciri-ciri peserta didik. Nah, di sini ciri-ciri peserta didik, aspek yang lebih luas, ciri umum yang penting adalah kemampuan intelektual. Setelah tujuan umum pengajaran ditentukan, analisis pengajaran dilakukan dan ciri dari prasyarat peserta didik merumuskan tujuan performansi. Tujuan performansi terdiri atas 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif berkaitan dengan isinya yang dari luar itu. Kemudian ranah kognitif ini berkaitan dengan intelektual, ranah afektif ini berkaitan dengan sikap, dan ranah psikomotor ini berkaitan dengan gerak mereka. Kemudian dalam merumuskan tujuan performansi ada standarnya. Jadi setiap rumusan tujuan performansi disarankan mencakup 6 elemen, yaitu siapa peserta didiknya, apa yang akan dikerjakan, manusia apa yang sedang digunakan, kemudian siapa yang mempunyai ide, respon apa yang diterima, tingkat performansi, dan apakah ada persyaratannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, untuk lebih memperjelas sarannya, Amri memberikan contoh rumusan tujuan performansi di SMP yang memuat ke-6 elemen tersebut. Yang pertama, murid kelas 1 SMP akan menulis ringkasan faktor penyebab Perang Dunia 1. Kemudian mengungkapkan data dari buku teks 3 itu, diskusi kelas, dan bahan rujukan yang dipilih peserta didik. 4. Dalam bentuk atau gaya yang diminta penerima. Ringkasan hasil tidak boleh kurang dari 5 faktor. 6. Di mana 3 faktor diambil dari bahan yang disajikan dalam kelas, sedangkan 2 faktor mewakili sumbangan peserta didik. Nah, kemudian contoh rumusan tujuan performansi adalah ranah kognitif. Misalnya peserta didik mampu menilai peserta didik lain berdasarkan 5 kriteria keanggotaan kelompok yang baik. Kemudian tujuan performansi ranah afektif, pemimpin kelompok belajar bahasa Inggris, mendemonstrasikan perhatiannya terhadap anggota kelompok dan yang lainnya. Tujuan performansi ini agar dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun materi pengajaran. Kemudian mengembangkan butir-butir tes acuan patokan. Tes acuan patokan tanpa tes ini kemudian untuk setiap tujuan khusus yang telah ditetapkan kepada perlu adanya sebuah tes untuk mengukurnya. Tuh. Kemudian selanjutnya macam-macam tes.
untuk mengukur apa namanya tuh tes butir tes. Yang pertama tes masuk atau entry behavior test. Item tes masuk ini harus sesuai dengan keterampilan yang harus dimiliki peserta didik untuk memulai proses belajar atau sebagai prasyarat belajar. Ada beberapa pengajaran yang tidak memerlukan keterampilan. Kemudian yang selanjutnya ada tes awal atau pretest. Item tes ini mengukur keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang akan diajarkan. Dan selanjutnya tes kemajuan atau MD test. Item tes ini memberikan informasi kepada pendidik atau pembimbing tentang keterampilan baru atau tidak. Kemudian apa namanya tuh mengenai tes akhir. Kemudian kita akan lanjut mengenai bentuk tes biasa berupa tes performansi. Itu berarti langsung tesnya kertas dan tes objektif, esai, dan kombinasi. Kemudian tiganya observasi oleh pendidik. 4. Memperagakan. Yang keempat memperagakan kemampuan untuk menerapkan apa yang dipelajari seiring dengan bentuk pemecahan masalah. Kemudian selanjutnya sedangkan untuk tes objektif, jadi ada tes itu ada tes subjektif, ada tes objektif. Kalau tes objektif itu dalam bentuk biasanya pilihan ganda gitu ya seperti. Kemudian yang selanjutnya mengembangkan strategi pengajaran. Strategi pengajaran adalah rencana dan cara-cara membawakan pengajaran agar semua prinsip dasar dapat terlaksana dengan baik. Kemudian di sini terdapat 5 komponen utama dalam strategi pengajaran. Yang pertama, aktivitas pra pengajaran. Nah, di sini ada komponen-komponen utama dalam strategi pengajaran. Yang pertama ada aktivitas pra pengajaran atau pendahuluan. Kenapa harus ada aktivitas pra pengajaran? Dikarenakan ketika pembelajaran itu ya pasti ada aktivitas sebelumnya. Mulai dari melakukan perencanaan, membuat perencanaan, menyiapkan bahan. Semua itu harus dilakukan. Pendidik atau pembimbing dalam pendahuluan ini juga perlu memberikan motivasi nanti, menjelaskan tujuan khusus dan mengetahui pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta gitu. Biasanya ini dalam bentuk pretest. Kemudian yang selanjutnya ada penyajian informasi. Informasi atau materi pengajaran perlu disampaikan secara berurutan, baik isi maupun contoh-contohnya, sehingga lebih kontekstual. Kemudian harus ada partisipasi dari peserta didik. Peserta didik didorong berpartisipasi dalam proses belajar dengan cara diberi tugas atau latihan, atau memberi umpan balik, atau testing dalam suatu pelajaran biasanya terdiri atas tes awal, tes kemajuan, dan tes akhir. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan tes, harus disesuaikan dengan pengajarannya. Mungkin pelajaran yang satu perlu tes akhir saja, namun pelajaran yang lain di samping perlu tes akhir juga ada tes awal sebagai bentuk tes kemajuan. Sehingga nanti kita bisa mengetahui tingkat keberhasilan dari pelatihan itu bagaimana, karena kita nanti akan membandingkan antara tes awal dengan tes akhir. Kemudian selanjutnya itu testing, ada lanjutan terdiri atas perbaikan untuk peserta didik yang tidak dapat menjawab tes kemajuan. Kemudian kita juga menjadikan hal tersebut sebagai bagian yang harus ditekankan karena ada sesuatu yang mungkin belum dipahami. Kemudian mengembangkan dan memilih materi pengajaran. Jadi di sini menurut Hartatik yang pertama harus ada petunjuk pengajaran, harus ada materi pengajaran, harus ada tes dan petunjuk bagi pendidik untuk membimbing materi tersebut. Kemudian di sini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan materi pengajaran, yaitu ada lingkungan pengajaran, itu akan sangat mempengaruhi, kemudian tingkat penguasaan pendidik atau pembimbing, materi yang tersedia, ruang lingkup pengajaran, perorangan, kemudian dan lain sebagainya.
Kemudian di sini juga kriteria materi pengajaran adalah menarik, mengandung isi yang sesuai, isi tersusun secara sistematis atau berurutan itu sangat penting gitu ya. Isinya itu harus sesuai, kemudian menarik ini dalam segi warnanya, tampilannya, kemudian isinya juga memang sesuai dengan apa yang kita kemukakan. Kemudian isi tersusun secara berurutan, jadi dalam artian sistematis, berisi semua informasi yang dibutuhkan. Kemudian secara berurutan, berisi semua informasi yang dibutuhkan, ada dalam bentuk latihannya, dalam bentuk tugas-tugas, tersedia tes yang layak, ada pengarahan, kemudian yang terakhir ada petunjuk bagi peserta didik untuk belajar lebih baik gitu, seperti itu. Nah ini salah satu contoh media interaktif yang bisa digunakan, contohnya nanti kalau untuk anak-anak gitu ya. Tapi orang dewasa pun apa namanya tuh, untuk melihat yang seperti ini juga, mereka akan, tertarik juga. Jadi bukan hanya untuk anak-anak, coba kita kalau nanti banyak animasi dan lain sebagainya, itu akan menjadi lebih menarik. Coba kita lihat ya. Nah, Tujuan materi evaluasi profil pengembang. Menu utama keluar. Tujuan: setelah kamu belajar tentang materi ini, kamu diharapkan mengetahui ciri-ciri lingkungan bersih, mengetahui ciri-ciri lingkungan kotor, mengetahui cara merawat lingkungan, dampak lingkungan yang kotor. Menu utama materi. Ayo bernyanyi. nah nanti yang seperti ininya, videonya itu agar lebih interaktif, ya untuk orang dewasa gitu, seperti itu. Jadi video-video yang nanti bisa jadi stimulus, bahkan di sana ada materi gitu, seperti itu. Namun, sifatnya harus memang video yang interaktif gitu ya. Kita lihat lagi. Rumahku indah. Di rumah tempat tinggalku ada teras tempat untuk duduk. Ada taman tempat. Kamu sudah melihat rumah indah? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan apakah ini? Lingkungan bersih. Ciri-ciri lingkungan yang bersih. 1. Tidak ada sampah berserakan. 2. Udara sejuk dan tidak berbau. Dampak dari lingkungan bersih. 2. Bersemangat melakukan aktivitas. Lingkungan apakah ini? Lingkungan kotor. Ciri-ciri lingkungan kotor. Dampak lingkungan kotor. 3. Mudah terserang demam. Menu utama evaluasi. Berilah tanda centang untuk lingkungan yang bersih. Berilah tanda centang untuk lingkungan yang bersih. Nah, itu contoh media pembelajaran interaktif. Belum lagi yang lain-lainnya ini sangat banyak gitu ya. Seperti itu. Kita akan lanjutkan lagi materi. Nah, kita lanjutkan.
bahwa materi itu harus menarik tadi ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kemudian merancang dan melakukan evaluasi formatif gitu ya. Evaluasi formatif adalah suatu proses untuk memperoleh data yang digunakan untuk meyakinkan bahwa metode pengajaran efektif dan efisien. Jadi evaluasi formatif ini terfokus pada pengumpulan data sehingga data tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki dan membuat seefektif mungkin materi pengajaran. Jadi nanti kita biasanya ada pretest dan posttest, kemudian nanti ketika posttest kita akan lihat seberapa efektif pelatihan yang dilakukan. Kalau lebih dari setengahnya sudah mencapai kriteria ketuntasan, berarti itu sudah berhasil. Mungkin minimalnya 80% lah mencapai kriteria ketuntasan. Kemudian evaluasi formatif itu ada beberapa, ada evaluasi perorangan atau evaluasi klinik, jadi tiap orang nanti dites satu persatu. Ada evaluasi kelompok kecil dan ada evaluasi dalam bentuk lapangan. Kemudian ada evaluasi perorangan setelah acara pengajaran susun, pendidik atau pembimbing memilih 2 atau 3 orang peserta untuk memeriksa tes dan isi materi pengajaran. Setelah itu mereka mendiskusikan kelemahan dan kekuatan tes maupun isi dari pengajaran. Kemudian evaluasi kelompok kecil. Di sini setelah perbaikan dengan menggunakan hasil evaluasi perorangan, pendidik atau pembimbing menyampaikan pengajaran dengan menggunakan materi kelompok kecil. Setelah diperbaiki dan menggunakan strategi yang telah ditetapkan kepada kelompok peserta. Setelah semua kegiatan pengajaran selesai dilakukan, pendidik atau pembimbing memanggilkan kuesioner untuk mengetahui seberapa baik strategi pengajaran itu dilaksanakan. Jadi kuesioner itu adalah sebagai pendapat objektif dari peserta. Kemudian selain pendapat tersebut juga harus ada tesnya gitu. Karena paham tidak terhadap sebuah materi tidak bisa digunakan kuesioner. Karena kalau diberikan kuesioner bisa saja orang yang tidak paham tapi ngaku-ngaku paham. Kemudian contoh kuesioner, apakah pengajaran ini menarik? Apakah Anda mengerti sebanyak yang Anda inginkan? Apakah materi pengajaran sesuai dengan tujuan dan yang lainnya yang harus Kemudian ada evaluasi lapangan. Evaluasi lapangan adalah upaya pendidik atau pembimbing memperoleh data dari suatu sisi pembelajaran itu sendiri. Mulai dari dia melakukan observasi langsung dan lain sebagainya. Laporan tes masuk, nilai tes awal, tes akhir, laporan tentang jangka waktu yang diperlukan peserta didik menyelesaikan pelatihan, kebutuhan perbaikan dan pengayaan, dan laporan survei tingkah laku. Kemudian merevisi materi pengajaran berdasarkan tadi hasil evaluasi bisa direvisi materi pengajarannya, media pengajarannya gitu, agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian merancang dan melakukan evaluasi sumatif, jadi evaluasi keseluruhan, membuat rancangan apakah pelatihan tersebut berhasil atau tidak. Mungkin itu saja yang dapat diberikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.